Semua manusia memiliki waktu yang sama, tetapi hanya orang-orang sukseslah yang dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Padahal kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam per harinya. Lantas, apa yang dapat membuat kita dapat memanfaatkan waktu tersebut? Ataukah ada cara terbaik dalam meluangkan waktu tersebut? Nah, manusia yang dapat meluangkan waktunya adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya. Meluangkan waktu adalah bagian dari manajemen diri. Adapun cara kita meluangkan waktu dapat kita lakukan baik itu sebelum tidur atau bahkan bisa juga dilakukan sesudah tidur pada saat sebelum dimulainya aktivitas, yaitu menjadwalkan keseharian kita. Nah, apapun yang Anda lakukan untuk dapat meluangkan waktu, baik itu menulisnya di kertas atau di gadget Anda, hal tersebut adalah bagian dari agenda meluangkan waktu. Meskipun sama dengan manajemen keuangan, tetapi hal yang menjadi substansi dalam meluangkan waktu ialah waktu tidak dapat diulang, sedangkan keuangan itu dapat dicari ketika kita mengalami kerugian misalnya. Nah, adapun meluangkan waktu dapat dilakukan baik itu jam per jam atau berdasarkan tugas atau task today. Meluangkan waktu adalah upaya sadar untuk mengatur diri dengan lebih fokus pada hal-hal yang penting setiap hari. Dalam literatur Islam juga mengajarkan tentang pentingnya meluangkan waktu atau manajemen waktu. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang berbunyi manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Itu artinya manusia sangat memerlukan yang namanya meluangkan waktu atau make time. Dahulu, cara manusia dalam meluangkan waktu adalah berdasarkan kondisi alam. Berpindah di masa sekarang, cara manusia meluangkan waktu adalah dengan cara baik itu menggunakan tulis dalam sebuah catatan harian atau bahkan menggunakan bantuan teknologi seperti gadget. Lantas bagaimana caranya manusia di masa depan dapat meluangkan waktunya? Apakah ia meluangkan waktu di masa depan dengan menggunakan atau memanfaatkan artificial intelligence sebagai mediumnya? Nah, meluangkan waktu juga banyak dibahas oleh beberapa penulis, diantaranya adalah Stephen R. Covey, yaitu dengan mengelompokkan aktivitas dalam 4 kuadran, yang mana kuadran pertama ialah hal yang penting dan mendesak, yang kedua adalah hal yang penting dan tidak mendesak, kuadran ketiga adalah untuk hal tidak penting dan mendesak, kuadran keempat untuk hal tidak penting tapi tidak mendesak, atau buang-buang waktu. Begitu pula dengan apa yang dibahas oleh Jack Knapp dan John Jeratsky dalam bukunya Make Time. Ia justru menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana cara dalam meluangkan waktu hanya dengan 4 langkah yang dapat dilakukan setiap hari. Yaitu langkah pertama adalah dengan memilih sorotan atau highlight, yaitu waktu yang diprioritaskan. Kemudian fokus layaknya sinar laser pada apa yang kita soroti atau highlight tersebut. Membangun dan mempertahankan energi serta melakukan perenungan setiap hari sebelum tidur atau sebelum memulai aktivitas pagi. Setiap proses meluangkan waktu haruslah menyadarkan kepada manusia mengenai pentingnya pengendalian diri. Begitupun sebaliknya, karena sejatinya meluangkan waktu adalah proses menyadarkan diri untuk terhindar dari distraksi setiap harinya. Sayangnya, beberapa di antara kita menyepelekan betapa pentingnya meluangkan waktu dengan melakukan hal-hal yang tak penting, seperti nongkrong terlalu lama, bermain game tak ingat waktu, begadang yang tidak ada artinya. Padahal, meluangkan waktu tujuannya adalah untuk diri sendiri, sehingga kita harus mengubah persepsi kita mengenai meluangkan waktu. Tujuannya adalah untuk fokus membuat sorotan setiap hari untuk hal-hal yang tidak penting, bukan dengan membuang-buang waktu dan mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Nah, meluangkan waktu hanya bisa dilakukan oleh upaya sadar diri sendiri. Adapun tujuan dari meluangkan waktu ialah merenungkan dan bertanya kepada diri apa yang sebenarnya kita lakukan hari ini untuk dapat berkembang dari hari kemarin. Adapun cara terbaik dalam meluangkan waktu adalah pertama, memilah mana yang urgent atau mendesak yang harus dilakukan hari ini. Dan yang kedua adalah memilih sorotan mana yang paling memuaskan. Salah satu sorotan yang paling bagus adalah memilih sorotan yang memerlukan waktu pengerjaan selama 60-90 menit. Dan yang ketiga, ketika hendak merenungkan hari ini apa yang paling mendatangkan sukacita. Misalnya menemukan ide baru ketika menulis atau bahkan sekadar membawa anak-anak ke taman bermain. Nah, adapun hal yang perlu dipersiapkan dalam meluangkan waktu adalah membuat schedule, menghindari penghisap energi baik itu manusia toksik atau penggunaan gadget terlalu lama, menjaga energi tetap stabil dengan cara tidak banyak mengkonsumsi gula, dan mengkonsumsi makanan sehat seperti yang dijelaskan oleh Michael Pollan dalam bukunya Food Rules. Selanjutnya, tutuplah hari dengan melakukan perenungan sebelum tidur.
Buatlah catatan untuk melacak hasil apa yang Anda peroleh dalam sehari tersebut. Tetapi ada kesalahan berpikir yang biasa menyakiti kita, yaitu kesibukan dianggap hal-hal yang penting dalam hidup. Kita seakan merasa bangga terjebak dalam labirin kesibukan yang tidak ada ujungnya, atau biasa kita sebut dengan gila kerja atau workaholic. Padahal kesibukan tersebut membawa petaka bagi diri sendiri, semisal tidak memiliki waktu untuk menenangkan dirinya, tidak memiliki waktu untuk berkumpul bersama orang tersayang. Alhasil, kesibukan kita menjauhkan diri kita terhadap orang yang kita sayangi. Sehingga solusi dari kolam tak berujung tersebut adalah berhenti sejenak dan mulai menjadwalkan waktu sebaik-baiknya. Nah, dalam ajaran agama Islam kita mengenal sholat 5 waktu, yang mana kita dapat menjadikan hal tersebut waktu-waktu di mana kita dapat meluangkan waktu sejenak untuk berhenti dan memperhatikan serta mempertanyakan apa sih yang sebenarnya telah kita lakukan hari ini. Apakah kita terbawa dalam kesibukan tak berujung atau sadar dalam menentukan apa yang selanjutnya kita lakukan. Meluangkan waktu sangat penting meskipun tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Adapun yang dapat kita lakukan untuk tetap sadar setiap harinya adalah dengan benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada pertanyaan?